Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah pada pagi hari ini. Kita awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Ayub pasal 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Mari kita meyakini akan apa yang sudah kita dengarkan bersama bahwa Allah senantiasa menjaga, memelihara hidup kita dan memberkati kita. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan akan keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kekurangan kami. Kami menyadari akan segala tingkah laku kami, tutur kata kami, bahkan pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kami belas kasihan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 39, bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Oh
Rahmat Tuhan diberikan kepada setiap orang yang mau mengakui segala keberadaannya di hadapan Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31. Dikatakan kepada kita demikian, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 3, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawaran dirimu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri, hati pikiran kita untuk menerima sapaan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan hendak menyapa kami melalui berita Injil pada pagi hari ini. Kiranya kemurahan Tuhan senantiasa nyata atas kami, supaya apa yang kami dengarkan benar-benar akan memperkuat iman kami. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses,
Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian tadi bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar, merenungkan, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang dalam kehidupan kesehariannya mengatakan bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Begitu percayanya, begitu yakinnya, hal itu seringkali disampaikan. Tetapi tidak sedikit orang yang kemudian ketika diperhadapkan pada sebuah realita yang tidak mudah untuk dihadapi, entah itu masalah-masalah yang menimbulkan ketakutan dan keraguan, manusia seringkali menjadi lupa bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Sehingga seringkali justru mencari jalan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari cara bagaimana bisa lepas dari masalah yang sedang dihadapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika itu sering kali muncul dalam kehidupan kita, maka kita harus berhati-hati. Artinya, kita harus terus belajar bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti ada dan terus berlangsung, bukan hanya dulu, tetapi sampai dengan saat ini. Hari ini kita akan bersama belajar dari para murid secara khusus, bagaimana para murid menanggapi apa yang disampaikan oleh gurunya. Bagaimana para murid menanggapi panggilan yang diberikan atau yang dinyatakan oleh gurunya. Bacaan kita pada pagi hari ini
menjelaskan kepada kita sebuah keangkuhan orang banyak yang pada waktu itu hanya mengandalkan logika berpikir mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus ada di Nazaret, Yesus melakukan tindakan atau karyanya dengan kasih-Nya. Nazaret adalah tempat di mana ia tumbuh, dia berkembang, dia dibesarkan oleh Maria dan Yusuf. Orang hanya melihat secara sosial, yang mana Yusuf adalah seorang tukang kayu. Kalau kemudian Yesus ada di tengah kehidupan Yusuf dan Maria dalam proses kehidupan dan juga bertumbuh dan dibesarkannya, maka orang-orang tidak akan percaya. Orang-orang menolak apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan penolakan ini didasarkan pada sebuah pemikiran. Loh, dia kan hanya anak seorang tukang kayu. Bagaimana di dalam karyanya dia membawa-bawa surga? Bagaimana di dalam melakukan tindakan-tindakannya dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Itulah keangkuhan manusia yang hanya mengandalkan pikiran dan logika mereka. Itulah cara pikir yang kemudian menjadikan mereka menolak keberadaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan atas dirinya oleh orang banyak di tempat di mana dia dibesarkan, di tempat dia di mana dia bertumbuh, itu tidak menjadikan Yesus sakit hati, tidak menjadikan Yesus ngelokro, tidak menjadikan Yesus marah. Penolakan itu tidak menyurutkan Yesus untuk tetap berkarya. Walaupun tidak diterima, walaupun ditolak, tetapi Yesus tidak memaksa orang Nazaret untuk menerima apa yang disampaikannya. Itulah sebabnya Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya dari desa ke desa. Dan Yesus juga memanggil para murid. Untuk apa? Untuk diutus. Menyampaikan kabar sukacita. Untuk menyampaikan berita tentang pertobatan. Dan ketika Yesus mengutus para murid, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa atas roh-roh jahat. Sehingga kalau di Nazaret mungkin tidak ada banyak, mungkin ada 1-2 yang disembuhkan, tetapi tidak seperti di tempat-tempat yang lain. Panggilan Yesus kepada para murid untuk melaksanakan apa yang harus dikerjakan dengan sebuah pesan, tidak boleh membawa bekal apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Alas kaki boleh dipakai, tetapi tidak boleh membawa 2 baju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipanggil, kemudian kita diutus untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perjalanan yang kita pun tidak tahu sampai kapan. Lalu kita tidak boleh untuk membawa apa-apa, bagaimana? Mungkin kita akan berpikir ulang. Mungkin kita akan berpikir, lah bagaimana nanti? Atau paling tidak protes lah. Lah bagaimana guru? Kalau kemudian saya tidak boleh membawa apa-apa. Tetapi di sini tidak. Para murid melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan Yesus pun juga berpesan, kalau nanti mereka diterima di sebuah rumah, maka mereka diminta untuk tinggal sampai kemudian nanti bisa melanjutkan perjalanan lagi.
Tetapi jika mereka tidak diterima, murid-murid tidak perlu marah, melainkan mengebaskan debu dan keluar dari tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Yesus ini bukan hanya sekedar pesan, kamu tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Bukan. Tetapi pesan Yesus ini sangat mendalam. Yesus hendak mengingatkan kepada para murid bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, itu bukan pekerjaan mereka, tetapi pekerjaan Tuhan. Maka ketika para murid menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan, tidak akan mungkin murid-murid dibiarkan. Murid-murid pasti akan disertai, murid-murid pasti akan dipelihara. Ditolak, diterima, apapun yang terjadi atas diri para murid, Tuhan memelihara. Tuhan menolong mereka. Tuhan akan menyertai perjalanan mereka. Sebagaimana yang dialami Yesus ketika ditolak di Nazaret, Yesus tidak marah. Tetapi Allah menolong dengan cara meninggalkan Nazaret dan pergi ke tempat-tempat lain untuk berkarya. Sikap itulah yang membawa Yesus dan para murid dapat lebih banyak menyuarakan, memberitakan pertobatan, mengusir banyak setan, dan penyembuhan-penyembuhan yang terjadi. Kalau Yesus pada waktu itu tetap di Nazaret, dia memaksakan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Mungkin dia tidak akan bisa untuk melakukan lebih banyak hal lagi. Atau kalau di Nazaret, dia justru akan berseteru dengan orang-orang yang menolaknya. Maka dia juga tidak akan bisa melakukan karya yang lebih besar lagi. Itulah sebabnya apapun yang dialami Yesus, Yesus tidak marah dan dia menerima. Dan apapun yang akan dialami oleh para murid, murid-murid dipesan, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Maka percayalah, tidak usah takut dan ragu akan perjalanan mereka, akan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, manakala mereka menyuarakan atau memberitakan pertobatan. Karena apa? Karena Tuhan pasti memelihara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita dapat belajar. Kita bersama-sama diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata atas hidup umat-Nya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan tinggal diam. Dia terus akan berkarya dan menolong. Maukah kita percaya bahwa dia memelihara? Atau kita mencari jalan keluar sendiri untuk dapat lepas dari masalah kita? Maukah kita belajar untuk tidak ragu-ragu dan tidak takut atas apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Karena keraguan, ketakutan itu yang akan membawa orang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Hilangkanlah ketakutan, hilangkanlah keraguan, dan lihatlah Tuhan terus memelihara hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Ku
Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku jemaat Philadelphia Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita baharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kami di tengah kehidupan dunia ini, khususnya negeri dan bangsa kami yang sedang mengalami kondisi yang tidak stabil oleh karena adanya pandemi COVID-19 gelombang 2. Ada ketakutan dalam diri kami. Kiranya apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui bacaan yang sudah kami renungkan bersama itu akan kembali menguatkan kami, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Meskipun di tengah negeri dan bangsa ini ada kecenderungan meningkatnya kasus positif COVID-19, kami tetap berharap dan memohon kepada Tuhan, peliharalah kehidupan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan terus menolong setiap orang yang ada di dalamnya, baik itu pemimpin, baik itu masyarakat, untuk dapatnya menghambat penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap upaya yang dikerjakan oleh pemerintah. Apabila saat ini ada begitu banyak saudara-saudara kami yang harus berjuang, baik para tenaga kesehatan maupun juga saudara-saudara kami yang terkena positif COVID. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan mereka, menolong mereka senantiasa, dan terus memberikan semangat kepada mereka, memberikan kesehatan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami. Pemimpin bangsa dan negara kami dalam upaya untuk menghambat adanya penyebaran COVID melalui berbagai macam upaya, baik itu vaksinasi dan juga penerapan protokol kesehatan, penerapan hal-hal yang harus dikerjakan baik dalam skala mikro maupun skala yang lebih besar lagi. Kiranya itu juga menjadi sarana Tuhan untuk dapatnya kasus positif COVID-19 menurun, bahkan akan semakin, dan Tuhan yang akan menjadikan tidak ada lagi. Kami tetap berharap kepadamu ya Tuhan. Demikian juga gereja-gereja, Tuhan memberkati secara bijak menanggapi kondisi yang demikian supaya senantiasa
dapat untuk menerapkan hal-hal yang harus diterapkan di dalam kehidupan bergereja. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, keluarga kami dalam keluarga besar Jemaat Philadelphia, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa kami mohon, dan kiranya Tuhan juga menjauhkan dari sakit penyakit yang akan menyerang kami. Kiranya kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan itulah yang akan menjadikan kami untuk terus dapat menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk pemulihan kesehatan yang sudah bertahun-tahun. Kiranya Tuhan pun juga memberikan kesabaran kepada mereka, kekuatan dan juga semangat, supaya dalam kondisi apapun juga senantiasa meyakini bahwa Tuhan berkarya. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Paina Teguh Tri Raharjo, Bapak Mugiarto Hadi, dalam proses pemulihan kesehatan, bagi mereka untuk terus sabar, taat di dalam mengupayakan mendapatkan kesehatan baik melalui kontrol maupun obat-obatan yang diterimanya. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas mereka semuanya. Anak-anak kami yang saat ini juga terus berjuang di dalam studi mereka, berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka, terlebih mereka yang sudah memulai memasuki pendidikan yang lebih tinggi lagi, tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan pun menolong mereka di dalam mereka dapat bersosialisasi dengan apa yang harus dilakukan dalam pendidikan mereka. Kami menyerahkan setiap orang tua yang masih harus mendampingi anak-anak kami. Tuhan pun juga menguatkan dan memberkati mereka semuanya. Pergumulan kami terkait dengan ekonomi, terkait dengan relasi sosial kami, terkait dengan pekerjaan kami, dan juga hal-hal lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya jikalau itu Tuhan izinkan, harus kami hadapi. Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami dan ajarkan kami untuk selalu menghadapinya bersama Tuhan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Mari kita aturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dengan doa saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami hingga hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, walaupun hanya sebagian kecil dari berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun kami percaya bahwa Tuhan berkenan menerima dan menyucikannya sehingga bermanfaat untuk kehidupan jemaat Philadelphia Yogyakarta. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan pengampunan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar dapat menunaikan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan sampai keraguan dan ketakutan membelenggu hidup ini, karena keraguan dan ketakutan itu akan membawa kita tidak mempercayai pemeliharaan Allah. Mari kita senantiasa terus belajar berjuang untuk meyakini bahwa Allah memelihara hidup kita dan segala sesuatu yang Dia kerjakan adalah baik semuanya. Kita bersama-sama hendak mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat
378 bait 1 dan 2 yang diperbuat Allahku. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.